Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan perkuliahan Falsafah Kalam dengan tema klasifikasi hubungan antara akal dan wahyu dalam etika Islam. Membahas hubungan antara akal dan wahyu dalam etika Islam kita bagi menjadi 5 bahagian pembahasan. Yang pertama adalah wahyu dan akal bersifat bebas. Wahyu dan akal bersifat bebas atau independent reason. Ya. Wahyu dan akal bersifat bebas memiliki 2 bahagian. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah akal. Wahyu mutlak digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Hukum bersumber dari wahyu, berarti bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi bila mana keduanya tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka bisa menggunakan akal pikiran. Ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua tadi adalah akal. Akal diberi keputusan untuk mengambil pilihan baik atau buruk. Baik atau buruk ini akal menentukan memilih baik atau memilih buruk. Tetapi ada komponen utama, ada landasannya untuk memilih baik dan buruk. Apa yaitu? Wahyu. Nah, kaum yang banyak menggunakan akal kali ini adalah kaum Mu'tazilah. Kedua adalah wahyu dilengkapi oleh akal yang tidak otonom atau dependent reason. Artinya wahyu itu juga diperlukan atau dikombin dengan akal. Maka ketika membahas sebuah produk hukum, wahyu tidak bisa bergerak sendiri, tetapi membutuhkan kombinasi antara wahyu dan akal. Ini dapat dilihat ketika mengkiaskan hukum. Nah, ketika menganalogikan atau menggunakan kias, maka wahyu dan akal berdampingan. Nah, mereka yang menggunakan ini adalah Imam Syafi'i. Ya. Nah, yang ketiga adalah etika hanya berdasarkan pada wahyu saja. Ini digunakan oleh ulama Ibnu Hambal yang mana hanya menekankan berdasarkan kepada makna lahiriah Al-Quran, makna lahiriah wahyu tersebut. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah yang mereka amalkan. Yang keempat adalah wahyu diperluas dengan peran imam. Nah, biasanya poin yang keempat ini banyak sekali digunakan oleh kaum Syiah. Apakah 7 imam atau 12 imam Syiah ini? Dan rata-rata mereka menggunakannya. Kalau sudah Syiah menggunakan metode wahyu yang diperluas dengan peran imam, maka mau tidak mau pengikut dari golongan Syiah tersebut harus patuh dan tunduk terhadap apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh imam. Ya. Nah, yang terakhir adalah akal lebih dulu daripada wahyu. Secara arti manusia mengetahui. Untuk mengetahui wahyu, maka manusia harus paham terlebih dahulu. Nah, maka
Manusia di sini dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah kaum intelektual yang dapat menangkap langsung, artinya dapat memahami. Artinya ada manusia-manusia yang paham terhadap realitas-realitas yang terjadi di alam. Kaum intelektual. Yang kedua adalah yang manusia yang hanya pola pikirnya secara alamiah saja. Artinya apa yang mereka ketahui ya itu, tidak yang lain. Nah, artinya kalau manusia yang tipe pertama itu lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Artinya mereka paham tetapi tidak menyalahkan wahyu. Tipe manusia yang kedua tadi hanya apa yang terjadi itulah yang mereka pahami secara alami mereka sebagai manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan, menggugah pemahaman kita kembali terhadap klasifikasi akal dan wahyu dalam etika Islam. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.